Ummu Salamah doa itu, ya Allah, saya kena musibah, suami saya wafat. Ya Allah, berilah pahala saya karena saya sabar menanggung musibah ini, ya Allah, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Itu Ummu Salamah ketika doa sambil mikir, siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Setelah masa idahnya selesai, siapa yang melamar Ummu Salamah? Yang melamar Ummu Salamah adalah manusia yang terbaik, yaitu Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa bab jodoh ini semakin lama diomongin semakin menarik ya. Yuk kita lihat Nabi Muhammad SAW itu rata-rata dengan istrinya pernikahannya seperti apa. Nah, jadi Nabi Muhammad itu pernah melamar wanita ditolak, pernah. Jadi Nabi itu pernah melamar Ummu Hani. Ummu Hani itu putri Abu Thalib. Jadi masih sepupunya Nabi Muhammad, saudara sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilamar sama Rasulullah. Tapi ternyata keduluan orang lain itu. Jadi akhirnya Nabi nggak berjodoh dengan Ummu Hani. Bahkan bukan cuma sekali ngelamar. Nabi itu pernah ngelamar yang kedua kali. Ketika itu juga nggak kejadian menikah. Akhirnya ketika itu Nabi disukai sama Khadijah. Disukai sama Khadijah. Khadijah itu adalah seorang wanita, businessman, businesswoman berarti ya. Mau kaya raya pengusaha. Nah, ketika itu Khadijah itu sudah sering dengar kabar tentang Nabi yang akan datang. Ketika melihat sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, maka Khadijah kemudian ingin menikah dengan Nabi hingga akhirnya dilamarlah Khadijah oleh paman Nabi dan akhirnya menikah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Setelah wafatnya Khadijah, jadi selama Nabi menikah dengan Siti Khadijah, Nabi nggak pernah menikahi perempuan lain. Jadi selama Nabi menikah dengan Siti Khadijah, istri satu-satunya hanyalah Siti Khadijah. Setelah itu Nabi SAW menikah dengan Siti Aisyah. Pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah itu adalah perintah Allah. Nah, ketika itu Nabi mendapatkan fotonya lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah istrimu di dunia sampai di akhirat. Ternyata itu adalah putri dari sahabat beliau yang tercinta Abu Bakar As-Siddiq dan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nggak dibayangkan, tapi ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang proses menikahnya Nabi itu karena doa. Ada karena doa. Jadi Anda jangan-jangan bisa dapat jodoh karena doa. Maka jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah meremehkan doa. Anda ketika misalkan nih menyaksikan seseorang yang Anda pandang soleh, atau misalkan orang tua, orang yang alim, ilmu agama dan sebagainya, mudah-mudahan Anda doa, ya Allah, semoga jodoh saya orang yang alim seperti itu. Siapa tahu doa Anda dikabulkan oleh Allah. Anda seorang pria, Anda berjumpa dengan wanita yang solehah, wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Anda kagum dan Anda berdoa, ya Allah, semoga dia jadi jodoh saya atau wanita seperti dia akhlaknya menjadi jodoh saya. Itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kisahnya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ditinggal wafat oleh Abu Salamah. Sedih luar biasa. Nah, mereka berdua ini saling mencintai. Ditinggal wafat oleh suaminya dan sedih luar biasa. Nah, ketika itu datang orang yang menyampaikan pada Ummu Salamah, Ummu Salamah, kamu jangan sedih terus. Kamu baca nih doa dari Nabi Muhammad. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minhu au kama qala. Doanya intinya, ya Allah, berikanlah aku musibah, balasan atas musibahku ini, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Ummu Salamah doa itu, ya Allah, saya kena musibah, suami saya wafat. Ya Allah, berilah pahala saya karena saya sabar menanggung musibah ini, ya Allah, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Itu Ummu Salamah ketika doa sambil mikir, siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Setelah masa idahnya selesai, siapa yang melamar Ummu Salamah? Yang melamar Ummu Salamah adalah manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah ketika itu sempat takut dari Rasulullah, aku kan udah nggak muda lagi dan anakku kan banyak. Ya, kata Nabi, jangan khawatir, aku juga udah nggak muda kok. Memang ketika itu usia Nabi kan sudah di atas 50. Aku udah nggak muda. Kemudian setelah itu, anakmu juga seperti anakku nanti.
Nah, akhirnya menikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Ummu Salam. Jadi jodoh ini merupakan satu misteri ya. Tapi misteri yang indah. Makanya jodoh itu harus diperjuangkan. Tentunya memperjuangkannya dengan cara yang halal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya.